figur atau orang yang cukup terkenal gitu ya, atau berpengaruh di Kota Bogor yang pakai jasa Akang, itu bisa disebutin kali ya sebagai portofolio. Pak Didi Diadi, wakil wali kota pernah. Oh, Dedi Rahim. Didi Rahim, iya, Didi Rahim. Hai guys, saya lagi nunggu seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Kang. Bapak. Aduh. Siapa? Alhamdulillah. Mari. Ayo. Kang Wangsa ini, guys, namanya Kang Wangsa ya. Duduk Kang. Mbak, apa kabar Mbak? Kang Wangsa ini barber online alias pangkas rambut panggilan ya Kang ya. Itu nanti beliau akan memangkas rambut saya. Nanti kita lihat prosesnya di bagian akhir, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke guys, sudah selesai dicukur alias dipangkas oleh Kang Wangsa ya. Bagaimana siasat bisnis Kang Wangsa dalam bisnis barber atau tukang pangkas ini? Jangan kemana-mana, tetap ikuti perbincangannya. Ya guys, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Kang Wangsa ya. Nama lengkapnya apa sih? Nama lengkapnya sih, nama dari lahir ya. Kang Huduk. Huduk Koneng, nasi kuning ya, Wangsa Irawan asli Pak. Wangsa Irawan. Wah, ini nama-nama menak ini ya. Nama ya. Nama menak Jawa Barat nih. Wangsa Irawan. Iya. Akang juga kan saya lihat di YouTube-nya banyak menampilkan konten-konten yang berisi pangkas rambut yang bernilai artistik, jadi menggambar melalui rambut. Itu gimana ceritanya Kak? Ya ceritanya simpel sih Pak, belajar ya, belajar tetap. Jadi sebelum kita terjun ke barber ya tetap satu ya kita harus menyukai dulu Pak. Profesi ini apa sih, kita harus kenalin dulu lah profesi ini apa sih. Ternyata ya industri ini luas Pak. Industri ini bukan hanya sekedar potong rambut. Ya. Bukan hanya bisa potong rambut, tidak seperti itu. Ternyata kalau misalkan kita belajar lebih terus, upgrade gitu, industri ini sangat luas Pak. Bahkan bisa boleh dikatakan seni ya. Ya. Boleh dikatakan seni ya. Termasuk gak Pak menurut Bapak pribadi? Iya. Yang menarik ya buat saya, ini kan pandemi ini tidak membuat kita dibatasi ruang geraknya ya. Nah, saya pertama kali guys kena dengan Kang Wangsa ini, saya pengen dicukur, tapi saya males keluar karena agak sedikit takut ya. Terus saya googling pangkas rambut atau tukang cukur panggilan di Bogor, muncul tuh nama Kang Wangsa. Nah, ini yang kedua saya dicukur oleh Kang Wangsa. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan pasarnya spesifik nih Kak. Ada tukang pangkas rambut yang biasanya mangkal gitu ya, atau di ruko atau di barbershop. Sekarang barber online ya. Ini ceritanya kenapa memilih pasar seperti ini? Sebenarnya Pak, ini map itu dibuat kalau nggak salah 2017 atau 2018. Jadi jauh sebelum pandemi, memang saya sudah motong di rumah-rumah.
lebih nyaman Pak, lebih kita mengeksplornya lebih jauh. Contoh bisa datang ke rumah Bapak, contoh nih kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi, kayak itu sih. Selain itu juga, jadi wawasan saya lebih gimana ya, lebih lebar gitu Pak. Contoh ketemu Bapak, otomatis saya sedikit tahu, ngobrol tentang pekerjaan Bapak. Artinya misalkan pekerjaan saya A, jadi saya tahu A. Kan betul B, akhirnya kita memperkenalkan saya pekerjaan tukang cukur kayak gini, pekerjaan Bapak seperti itu. Jadi lebih luas. Iya, jadi bisa dekat dengan konsumen ya. Lebih apa namanya, lebih privacy, ya, lebih privat service jatuhnya Pak. Iya. Nah, gimana pangsa pasarnya masih lebarnya? Oke lah Pak, alhamdulillah. Respon dari untuk saat ini ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih lebar lagi. Untuk saat ini customer yang saya tangani alhamdulillah responnya positif gitu. Adapun kan saya welcome tuh Pak di Map tuh, silakan kasih masukan buat saya untuk memperbaiki servis saya misalkan itu. Mau baik, mau bagus, silahkan masukkan di situ. Ngulas. Ya untuk saat ini baik. Kedepannya ya mungkin saya juga pengen Pak buka shop ya. Nggak bisa dipungkiri itu harus ada. Oh, tetap harus ada itu. Jadi kalau biasanya orang dari shop dulu baru online, ini dibalik. Sebenarnya udah pernah Pak. Jadi dulu pernah di Jakarta pernah buka juga, tapi bukan saya ngedis punya orang. Pertama buka awalnya biasa, udah 3 tahun ketiga kan barber itu yang saya kelola omsetnya naik tuh ramai, dan akhirnya yang punya tempat mungkin lihat potensi barber itu ramai, dan akhirnya gitu si ownernya, teman saya itu dibuat gak nyaman, dan akhirnya dia buka sendiri. Gitu. Kita diusir secara tidak langsung gitu, dibikin gak nyaman karena mungkin yang punyanya itu tertarik juga kali karena ngelihat omsetnya ramai. Dulu bagi hasil pernah. Katanya nggak puas, pengen gimana supaya jadi milik sendiri gitu ya. Yang punya kontrakan. Iya, sehingga dibikin nggak nyaman. Ya. Enggak apa, jadi si yang punya kontrakan itu pengen buka juga. Pengen buka tempat cukur juga gitu. Si yang punya kontrakannya, kan saya kerjasama. Misalkan Bapak owner saya nih, oke, kita kerjasama. Kita ngelola pangkas itu atau tempat cukur itu sampai 3 tahun. Setelah rame, itu yang punya kontrakan tuh bikin Bapak gak nyaman, biar si tempat cukurnya itu milik dia yang punya kontrakan. Akhirnya ya benar, pas 3 bulan kemudian setelah kita keluar buka tempat cukur lagi. Katanya yang punyanya kayak gitu. Oh gitu ya, jadi berbekal pengalaman kurang enak itu, maka berpikir mandiri Pak. Nah, ini pakai online panggilan ya. Ya. Itu merintis itu dari tahun berapa? Dari 2008-2007 pas bikin Map itu ya, pas melonjaknya pas pandemi ini Pak. Pas melonjaknya kan orang-orang pada nggak keluar rumah, di rumah saja. Nah itu pas kemarin hampir berapa tuh melonjak terus langsung naik Mapnya. Alhamdulillah tuh. Itu melayani Bogor aja? Untuk saya ini Bogor, tapi ada yang ke Depok juga. Itu yang udah oke lah. Udah berapa kali itu ke Depok ada. Depok sampai Depok di Sentul. Itu ada. Ya selebihnya Bogor sih saya terima. Kalau Bogor jabanin. Nah, ini kan masih dilakukan sendiri kan? Sendiri Pak. Artinya ada orang ngirim message WA misalnya, ada mau dicukur janjian. Lama-lama kan berkembang nih, nggak ada ide untuk misalnya bikin tim, bikin satu usaha gabungan sehingga brandnya apa dan melayani. Ada Pak, Insya Allah ada, udah terancang sekarang juga, yang mudah-mudahan sih tercapai ya. Untuk saat ini sih mungkin untuk slot bookingan istri saya yang ngatur.
misalkan hari ini berapa, ada berapa, oke kalau udah nyampe 5 jangan 5 lagi gitu kan. Itu istri saya. Tapi kalau misalkan tim, kalau kan udah ada sih brandnya Barber Y, nama saya sendiri. Barber Y. Y. Ya, Oh, Y itu, WI ya. ya. WI. Iya, itu Wan nama saya sendiri Sairawan. ya. Nanti insya Allah mungkin ada. Dan ponakan saya juga, alhamdulillah tukang cukur juga, dua-duanya barber juga. Jadi mungkin kita akan kerjasama lagi. Iya, iya. Dari 2007. 2007 ya, dari sekitar segituan lah. Itu gimana perkembangannya kan? Ya, Dari sisi omset. omset ya. Belak-belakan ya. Boleh, boleh. Siapa tahu menginspirasi yang lain kan. Di kota-kota lain mungkin yang belum ada bisa bikin Oke lah. mungkin akan mendominasi, misalnya ada cukur di Bandung pergi ke Bandung. Iya, Iya kan? bisa, Iya. bisa. Omset menurut saya pribadi ya, oke. Tapi ya omset nomor 2 Pak, yang terpenting kan saya di sini karena kita privat service, jadi saya selalu mengutamakan kualitas Pak. Iya. Kalau masalah omset nomor berapa, tapi tidak bisa dipungkiri ya, tujuannya ke situ juga manusiawi. Alhamdulillah Pak, Pastinya baiklah. ini bisa dijadikan profesi yang menjanjikan lah ya. Menjanjikan pasti Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau misalkan kita pukul rata aja ya, misalkan minimal saya 100 ya Pak, tergantung jarak juga. Ya selebihnya kan orang-orang yang baik gitu dapat uang di, kadang ada yang sampai 500, 600 ngasih kayak gitu. Alhamdulillah kan Pak. Intinya segala sesuatu yang kita jalani ya intinya ya bersyukur sih, proses itu. Iya, iya. Orang-orang kan selalu tadi yang kita bilang, orang-orang kan nggak pernah melihat dari prosesnya ya, instan. Iya. Ternyata ya prosesnya dulu baru hasilnya. Dari hasilnya itu kita syukuri biar nambah bertambah. Iya. Lumayan Pak. Lumayan, Untuk ya. saya sendiri lumayan. Iya, saya lihat itu juga alat-alatnya di satu koper lengkap gitu ya. Kan itu juga butuh modal. Ada Pak, pasti. Itu dari awal emang sudah begitu atau mulai dari nol pelan-pelan? Kalau pelan-pelan udah pasti ya, karena saya punya prinsip dari, boleh nyebutin nama nggak? Ya boleh, boleh. Saya punya prinsip dari yang ngajarin saya, guru saya juga ya, termasuk guru saya juga, Bang Hendra. Jadi saya punya slogan gini Pak, bukan from minus to plus ya, bukan from zero to hero, tapi saya punya from minus to be plus. Jadi saya mulai berangkat dari tidak ada nomornya, tidak ada angkanya, otomatis ya pasti saya dari nol, dari tidak angka-angkanya dulu, Dari minus ya? dari minus, tidak ada angkanya. Jadi bukan slogannya bukan from zero to hero, tapi from minus to be plus. Nah itu Pak yang saya pegang. Jadi ya tetap harus dari tidak punya apa-apa dulu. Satu, karena saya berpikir seperti ini sih. Contoh, kalau misalkan kita mau berperang, contoh ABRI gitu, belajar tapi nggak punya pistonya, jangan kata komandan kita perang, kita punya senjata nih, yang ada kita ketembak duluan dong. Bagaimana kita mau perang kalau nggak ada senjatanya, kayak gitu. Jadi saya sebelum jadi tukang cukur ya, satu beli gunting, satu beli clipper, satu beli kit, dan akhirnya ya, dari omset itu saya beliin lagi, jadilah 4 atau udah lumayan sih. Yang kodesnya di sini ada 4, shaper, trimmer 2, sama hair dryer juga itu lumayan 750 ribuan. Iya. Nah itu Kang, pada saat Kang Wangsa memutuskan untuk membuat pangkas rambut atau barber yang online, itu di pikiran Akang apa waktu itu? Pikiran saya tadi Pak, karena saya suka berproses Pak, jadi ya udah, intinya yang saya bilang tadi, saya jalani prosesnya. Keunggulannya adalah saya bisa langsung ngobrol dan nambah wawasan, pengalaman yang lebih lagi. Selebihnya itu ya nggak ada lagi ya, yang intinya bagaimana bisnis online ini berkembang gitu, maupun offline maupun online berkembang lagi ke depannya. Misinya itu aja sih Pak. Iya, iya. Nggak ada yang lain. Gitu ya. Jadi ketika memutuskan oke, saya mau jadi pangkas rambut atau barber yang
tidak menetap tapi panggilan itu sebuah pilihan yang cerdas saya pikir ya. Mudah-mudahan jadi cerdas. Karena banyak yang cerdas Pak, tapi yang benar-benar cerdas sedikit. Ya. Nah, itu saya yakin ya kalau misalnya profesi sebagai barber atau tukang cukur itu biasanya jodoh-jodohan ya. Misalnya saya dicukur Akang pertama cocok, biasanya nggak ke lain hati ya, selalu manggil itu. Atau ada yang pernah misalnya kecewa atau gimana? Pasti ngalamin Pak, pasti ngalamin dulu. Karena jujur ya, saya memang basicnya dari keluarga tukang cukur juga Pak. Basicnya dari bapak saya tukang cukur, kakek saya tukang cukur, dua-duanya tuh. Genetik ya ini. Bisa jadi kayak gitu Pak. Nah, seiring berjalannya waktu, ya pasti kan mulai dari nol belajar dari bapak, dari kakek. Emang dari kecil aja udah gimana sih, kayak si abang ngasih aja. Bapak kerjanya apa sih, saya ngeliat, pulang kerja ngeliat ikut. Jadi udah didokterin terus. Akhirnya belajar ya. Pas belajar itu belajarnya disuruh, dipaksa oleh orang tua atau datang kalau sendiri? disuruh enggak Pak. Kalau disuruh enggak, cuman dia mengarahkan, lebih ke mengarahkan. Awal minatnya dari Akang sendiri ya, Dari saya melihat sendiri. sehari-hari ya. Dari saya sendiri. Kalau nyuruh lu jadi cukur enggak, cuman yang mengarahkan. Jadi suatu saat masih ingat sih, yang penting bahasa Sunda ya, yang penting maneh bangsa tiasa heula, selebih nama terserah, mau dipakai mau enggak, yang penting tiasa dulu, yang penting bisa heula gitu, yang penting bisa aja dulu gitu. Ya alhamdulillah selebihnya ya enjoy aja, udah enak. Komplain ya pasti ada dulu, karena saya bisa nyukur yang benar baru 3 tahun Pak. Baru 3 tahun. Oh, dulunya berarti 2-3 tahun, 2000 ini berapa? 2020. Jadi mulai bener 2017. Ya, 2017-an baru saya bikin merek. Mulai saya kepedeannya sih mulai tinggi. Cukur nggak bener. Gimana ya? Bukannya nggak bener ya, nyukur sama aja, tapi segala peningkatan pengetahuan ya. Dulu teknik dan lain-lain. Dulu ya teknik kita penegakan teknik, knowledge. Kan di barber juga ada attitude, teknik dan knowledge. Dulu saya nggak tahu itu Bro. Tapi setelah ya tadi saya tahu prominence to be blessed juga itu dari 17 tahun ke sini. Dari 2017 ke sini. Semua, jadi setiap gerakan kita itu, contoh misalkan saya menggunakan sisir sama clipper, itu udah ada nama tekniknya Pak. Clipper over chrome. Nah fungsinya ada lagi, ada itu tuh. Dulu saya nggak tahu itu, nyukur aja, baik rapi kan, gitu kan. Itu pengaruh lingkungan ya, orang tua, karena dari profesi yang sama. Nah, mungkin mereka tradisional, artinya hanya betul. tahu nyukur ya nyukur, potong rapi. Tapi misalnya secara teori, Akang dapat dari mana? Jadi gini Pak, dulu kan terakhir saya kerja di BSD Pak, 2011 saya nikah ya. Pokoknya 2011 saya keluar dari BSD, memutuskan kerja di Bogor. Dan kerja di Bogor di Ciamas, saya ketemulah nih Barber Battle ya, ini terakhir saya battle. Perlombaan ya. Jadi yang adanya saya ketemulah jadi di Bogor juga ada satu wadah komunitas yang labelnya adalah Bogor Barberhood. Nah di situ banyak orang-orang hebat Pak, jadi dari knowledge teknik dah oke semua. Nah saya banyak belajar di situ, dan akhirnya 2017 itu udah masuk tuh, saya udah belajar, ada battle didaftarin tuh sama teman-teman. Lu ikut aja battle di Kemang, Kemang City, di Indonesia Creative Walk apa ya, Indonesia Creative Walk. Ikutlah saya. Ada kategori fade sama hair design. Nah, saya ikutan yang hair design, masih ada fotonya juga. Ikutlah saya. Dan alhamdulillah masuk babak penyisihan tuh, babak final. Satu saya masuk lolos.
kedua lagi saya final dan alhamdulillah juara 3. Juara 3 kategori hair design. Nah di situ saya bikin kumbus. Pesertanya seluruh Indonesia. Yes, Indonesia, dari Semarang, dari Padang, banyak kan dari seluruh Indonesia. Kan namanya Indonesia Creative Walk. Nah, di Kemang itu dapat juara 3 Pak, alhamdulillah. Di situ kan battle itu bukan hanya dilihat dari karya. Oke, total lu karya ya, tapi selebihnya di situ dipertanyakan, dipresentasikan kamu menggunakan teknik apa. Nah, jadi penting juga ya bersosialisasi, berkomunitas ya. Menurut saya pribadi, Nah, dalam mengembangkan bisnis ini ya. penting Pak. Selain menambah jaringan, juga menambah wawasan dan teknik pengetahuan, Iya. pengetahuan tentang teknik ya. Iya. Kalau dalam teori-teori manajemen itu yang disebut dengan SKA, Ya. skill, knowledge, Attitude, ya, betul, Pak. Jadi itu penting ya. Penting nggak? Penting sekali. Di Barber penting. Nah, ini Kak, secara umum kan persepsi masyarakat terhadap pangkas rambut tuh menurut saya nih ada dua nih, yang kalangan atas dengan menengah ke bawah. Biasanya ada yang disebut salon, ada yang disebut dengan barber. Itu memang berbeda. Kalau salon sama barber ya beda Pak. Kalau salon kan lebih ke cewek. Kalau barber itu lebih ke cowok. Tapi tidak menutup kemungkinan sekarang barber juga bisa cewek cowok dan salon juga bisa cewek cowok. Jadi sama-sama menggunting rambut, cuman mungkin marketnya berbeda gitu aja. Iya. Sama-sama potong rambut. Iya. Cuma ya kembali lagi marketnya lu kembali lagi ke masyarakat lu ya. Marketnya mau yang mana gitu aja sih. Ya, jadi guys, bagi Anda yang ingin mempertampakkan diri, jadi pilihannya makin banyak nih. Tapi biasanya kalau dipotong rambut sama saya lebih ke customer bilangnya jangan bikin ganteng ya, tapi bikin keren. Kalau beda itu. Apa bedanya? Kalau bikin ganteng kan cuma di muka saja. Itu bukan ranah saya. Itu kenapa? Ciptaan Allah. Satu itu, dan kalaupun mau dipermak, Anda harus ke dokter kulit. Contoh misalkan, hidung gua gak apa-apa kan mancung, jadi saya pernah mancung ya, berarti saya harus lari kemana? Bukan ke tukang cukur dong. Nah kalau keren, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu baru saya bisa gitu. Karena kalau misalkan ganteng doang di muka doang bro. Biasanya ada juga ya Kang yang kita datang ke barbershop, Ini ganteng. biasanya ditanya mau model apa. Oh ya. Kan kadang-kadang juga ada yang nggak sesuai antara bentuk muka dengan model rambut. Biasanya ngasih advice juga ya. Ngasih Pak kalau saya. Kalau saya sendiri ngasih. Karena di barber itu ada juga kita harus tahu ada anatomi bentuk kepala. Anatomi bentuk kepala mulai dari level sini, level, titik lebih starbone, crown sama top ada. Jadi selebih itu kita intinya menganalisis ya, analisis sebelum muka baru ke tekstur rambut. Biar sama, biar balance gitu. Sekarang kita ngobrolin soal ini ya, soal marketingnya ya, soal pasarnya ya. Itu kalau saya kan dapatnya dari Google ya, dari googling tukang cukur rambut panggilan di Bogor, muncullah ada nomor telepon. Ada media lain nggak yang dipakai untuk memasarkan itu? Paling media sosial saya pakai semua Pak. Instagram pakai 2, Instagram pribadi saya sama yang tadi Barberway itu ada. Namanya Wang Sairawan. Pokoknya kalau nyari ya nama Wang Sairawan aja insya Allah ada. Wang Sairawan yang barbernya itu Barberway tadi yang buat bisnisnya nih. Kalau Wang Sairawan akun pribadi. Kalau Barberway itu buat bisnisnya. Next mungkin akan buat shopnya, tapi tetap cukur ke rumah masih ada. Nah itu segmennya udah kelihatan kan Kang ya. Kira-kira yang banyak manggil Akang untuk memotong rambut itu usia berapa rata-rata? Mulai dari
20 lah, 20, bahkan anak-anak juga ada. Anak-anak. Yang umumnya, yang paling besar. Yang paling besar sekitar 25 ke atas. 25 ke atas. 25 ke atas. Ya karena guys, kalau saya lihat foto-fotonya itu biasa beliau mendokumentasikan kalau habis cukur gitu ya. Itu rata-rata orang tua, kemudian kayaknya menengah ke atas ya. Ya justru menurut saya sih, alhamdulillahnya ya saya ini online ini atau cukur panjangan ke rumah itu marketnya tepat Pak. Marketnya tepat ya, tadi ya kembali lagi kita harus marketnya tepat, berarti ya kualitas kita juga harus tepat. Nggak mungkin wah marketnya udah tepat nih kita kerjanya sembarang, nggak mungkin. Jadi ya mulai tadi Bapak ya menengah ke atas gitu. Iya. Menengah ke atas. Dan ini termasuk kan, Bapak sendiri nih orang hebat. Cukur itu kan kegiatan periodik ya. Ya seperti mobil ada waktunya servis. Ada. Kalau mobil kan 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau ini kan bisa dihitung, satu pelanggan bisa ketemu lagi mungkin 1 bulan berikutnya ya. Kebanyakan sebulan. Ada yang 2 minggu. Ada yang 2 minggu. Beliau bisa ya sebutin ya. Profesor tadi. Ada 2 minggu, sekarang udah booking lagi, dia booking udah 3 hari nih. Besok mau potong rambut sore. Itu 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Rata-rata sih sebulan. Kalau figur atau orang yang cukup terkenal gitu ya, atau berpengaruh di Kota Bogor yang pakai jasa Akang, mungkin bisa disebutin kali ya sebagai portofolio. Aduh, atau ya, saya bingungnya boleh nyebutin takutnya nggak usah sebut nama. Ada ya. Atau profesinya. Ya, profesinya ya. Mungkin inisial. Profesinya aja ya. Tambah yakin boleh. Profesinya. Tapi ada sih yang saya upload juga, itu saya udah. Sebenarnya gini Pak, setiap yang saya upload simpan didokumentasikan di Instagram itu saya selalu minta izin Pak, saya boleh dokumentasikan nggak buat diupload. Nah jadi kayaknya sih boleh bilang juga. Satu ya Pak Didi Riyadi, wakil wali kota pernah. Oh, Dedi Rahim. Dedi Rahim, Pak Didi. Saya kemarin juga saya izin Pak, saya simpen ya, dan saya dikit-dikit. Oh ya silakan. Bahkan saya berhubungan baik ke DM. Ya. Cuman ya kan beliau punya tukang cukur pribadi juga. Jadi ya kalau misalkan tukang cukur yang nggak aktif, baru bisa Allah saya. Gitu coba. Terus anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor. Banyakannya sih yang saya tangani profesor. Karena mungkin marketnya deket dengan universitas. Dengan IPB. Dengan IPB. Marketnya deket. Jadi banyaknya dosen, profesor. Dan sekarang kalau sehari berapa biasanya? Saya maksimal 5 Pak. 5 pelanggan 1 hari. Maksimal 5, tapi rata-rata 3, 2. Nggak banyak sih Pak. Contoh misalkan dari sini nih kita ketemu lagi nanti jam 1 sama jam 4 sore. Udah, jam 5 lagi. Kecuali ada yang emergency nih malam-malam. Ada aja itu. Iya. Pak, tadinya saya mau cukup besok, bisa nggak ke sini? Besok saya pagi harus berangkat kantor atau ada meeting gitu atau mau keluar kota. Bisa saya layanin, tapi kalau misalnya masih bisa ditunda nggak buat besok? Nggak bisa, ya udah. Gas berangkat. Nah, agak sedikit berbeda ya antara barber yang di menetap gitu di satu tempat dengan yang online seperti Akang. Dari sisi cost operasional ya. Kalau mungkin dari tempat mungkin dia bisa untuk sewa tempat, bayar listrik, macam-macam ya, AC dan lain-lain. Tapi kalau ini kan mungkin karena bensin aja kali ya. Bensin. Nah, listrik gratis kan ya ditagih. Terima kasih Pak. Gitu kan? Ya itu mungkin salah satu keunggulan itu dari sisi cost itu ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri Pak. Jadi muncul orang Sunda mah mana ada kakak layaban balik ke mana. Berarti tetap kita harus punya shop, harus punya kedai lah, harus punya toko juga.
misalkan contoh misalkan lu mau balik kemana, mau mana, balik kemana, kayak karena toko serangan mah gitu. Jadi tetap kita harus punya soft. Jadi dibalik ini ya, dibalik cara kerjanya ya. Ngumpulin dulu. Kalau dulu kalau yang biasa bisnis tradisional itu dia punya gerai, punya tempat, kemudian dengan adanya digitalisasi dia mulai mengembangkan ke bisnis online. Kalau Akang dibalik ya, dibalik. diajak dari bisnis online dulu di panggilan, baru satu saat mau bikin yang stay yang di tempat ya. Ya, tapi online juga masih Harus dipertahankan. harus dipertahankan itu. Karena basically saya misalkan kalau misalkan ada milik sampai bisa gitu ya dari online itu. Karena ya udah harus dipertahankan. Karena kan kalau misalnya tadi Bapak jodoh-jodohan cepat sudah mah nyukur ka jodoh misalnya udah cocok aja ya pasti nanti dibalik nyukur sebulan sekali ka dia dari gitu kan. Terus tanggung jawab saya. Gak mungkin dong saya menelantarkan gitu aja customer saya, nggak mungkin. Pasti tetap ada dipertahankan sama saya, kecuali saya sakit gitu. Nah, yang paling pengaruh di bisnis ini siapa kan? Saat ini Iya, ya sampai Akang terjun ke bisnis ini pasti ada orang yang apa namanya, entah itu mentor, entah itu yang menginspirasi. kalau untuk bisnis ini online ini apa saya jadi seorang tukang cukur? Tukang cukur yang memasarkan dengan online. Saat ini saya sendiri sih Pak. Kalau istri sih ya udah terserah gitu. Kalau untuk ini, tapi kalau misalkan untuk saya jadi tukang cukur yang bener ini, yang agak bener gitu, belum bener, ada yang agak bener. Ya tadi komunitas saya sendiri dan Bang Esa yang tadi. Komunitas juga menjadi sangat penting ya, karena jangan sampai juga terjadi persaingan yang tidak sehat ya. Justru Mempersatukan kita Pak. Jadi makanya saya di situ kan ada sebagai konten review itu, jadi saya mencontohkan sama orang-orang kita tuh bukan pesaing loh. Kita tuh kerja bareng-bareng bagaimana caranya memajukan industri ini. Dan tadi tujuannya ya biar profesi ini ada, Jangan sampai sekarang kan profesi ini belum ada, tapi dianggap nggak ada. Sebenarnya kalau kita pikir secara luas, ya contoh misalkan lulusan SD kan bisa kita punya keahlian nyukur, akhirnya kan kita bisa meminimalisir pengangguran, Pak. Iya. Bisa. Nah jadi orang-orang yang hebat yang di atas saya itu lagi mengajukan ke pemerintahan bahwa profesi ini ada gitu aja. Ya mudah-mudahan sih kedepannya jadi sebuah profesi. Iya. Kayak satpam, kayak tukang cukur, kayak apa? Tukang kopi, tukang masak kayak gitu kan ada. Iya. Chef, terus tukang kopi apa? Barista. Satpam, security, Iya. tukang ojol gitu, ojek online. Kayaknya sih kayak gitu, biar profesi ini ada gitu. Iya. Karena tidak bisa secara tidak langsung, tidak sadar beliau-beliau juga yang memakai jasa kita. Betul. Beliau-beliau juga, karena kayak kemarin saya sharing sama tukang cukurnya Pak SBY. Kayak gitu, kalau misalkan cukur saya salah, saya bisa depresi Bro. Kata tukang cukurnya SBY itu, Pak saya bisa depresi Pak gitu. Kepikiran kalau salah potong rambut. Bahkan sampai sekarang beliau mah apa? Iya. Oke, yang terakhir mungkin kan Pak, ada pesan-pesan yang untuk generasi muda ya, apalagi sekarang dengan dampak pandemi COVID-19 ini kan memunculkan pengangguran baru ya. Nah, profesi ini saya pikir salah satu profesi yang masih menjanjikan. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus. apa sih? Membangun atau latihan cukur gratis Pak. Sekarang sudah berputar 2 kali karena masih ya jaga jarak Di juga Bogor. ya. Di Ciluwer. Nanti ya sekarang masih di Bogor ya. Di kampung-kampung Bogor misalkan di berapa orang nih yang antusias atau berapa orang nih pengangguran yang mau belajar. Nah, kalau misalkan ada kita ajarin basic doang ya. Kalau misalkan
mau belajar lebih naik level lagi, lu harus belajar lagi gitu. Basic aja. Nah itu tujuannya untuk pengangguran itu Pak. Jadi membuat SDM Pak dengan keahlian. Ya, mudah-mudahan ya dengan keahlian itu mereka enggak jadi pengangguran lagi dan akhirnya bisa kerja jadi tukang cukur atau barber. Ini lagi program ini lagi berjalan. Kalau Bapak mau nyumbang silahkan. Oh iya. Mau Ini Pak berdonasi. Didi lahir. Kalau Bapak mau berdonasi ada Pak linknya Pak, santai Pak. Jadi itu lagi berjalan nih. Baru di Ciluat. Nanti kalau misalkan antusias masyarakatnya keren, nanti kita misalkan di sini basicnya udah oke nih. Kita pindah ke kampung mana? Kita paling 10 orang lah. Nggak bisa banyak dulu ya sekarang mah. Nanti kalau udah pandemi mungkin bisa banyak. Nanti kalau udah wah ini udah bisa basic nih, Ya. kita pindah ke kampung lain. Iya. Gitu, Pak. Nah, kita lagi galang dana juga Pak. Oke, terima kasih Kang Wangsa untuk waktunya. Iya. Ini obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih ya sudah menyaksikan tayangan ini. Oke, terima kasih. Oke Pak, ini juga terima kasih banyak.